bagaimana proses hybrid atau blended learning yang sudah dilaksanakan. Saya akan mencoba untuk share screen. Mungkin sambil saya share screen, bisa memperkenalkan diri Bu Siti, Bu Zuhraini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber hebat yang ada di forum ini, yang kami hormati panitia pelaksana, kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf Bu Zuhraini, mungkin ada echo ya, salah satu perangkatnya di mute mungkin. Terima kasih. Oh iya, kebetulan kayaknya ada dua. Ya, kami di madrasah sedang nonton bareng ini dengan teman-teman rekan-rekan. Baik. Ya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana telah memberikan kami ruang dan waktu untuk sharing pengalaman kami dalam pembelajaran blended learning di Madrasah Aliyah Ma'arif Hercules Sepang. Sebagai perkenalan, kami menyampaikan bahwa kami diberi amanah sebagai kepala madrasah di Madrasah Aliyah Ma'arif Hercules Sepang itu pada bulan Juni 2020 tahun kemarin. Alhamdulillah, di masa pandemi COVID-19 yang memberikan banyak kejutan-kejutan bagi kita semua, terutama di bidang pendidikan, terjadi pada tahun 2020, tepatnya di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dunia pendidikan harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang demikian cepat terjadi. Kemudian kami berlandaskan pada surat edaran Kemendikbud untuk melakukan pembelajaran daring dan bekerja dari rumah. Maka pada semester ganjil kami full melakukan pembelajaran secara online. Ada yang menggunakan platform Google Classroom, kemudian Google Meet, ada juga yang menggunakan Zoom meeting dalam pembelajaran. Sebagian besarnya menggunakan grup WhatsApp ketika melakukan pembelajaran full online pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Lalu kemudian ada surat edaran dari Kemenak yang memberikan kami kurikulum darurat, dan ini menjadi landasan kami untuk melakukan pembelajaran model campuran. Dari pengalaman kami melakukan pembelajaran full online, akhirnya kami menemukan ada 4 kendala dalam pembelajaran full online tersebut. Yang paling utama adalah jaringan internet yang kurang memadai. Seperti yang diketahui bahwa ketika pandemi datang di Maret 2020 itu semua orang menggunakan jaringan internet. Semua profesi menggunakan jaringan internet. Maka kami di madrasah dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng juga menggunakan jaringan yang sama, sehingga kadang-kadang jaringan internetnya menjadi down. Ini yang menjadi kendala utama pembelajaran yang full online. Kendala yang kedua adalah siswa jenuh belajar secara online. Kejenuhan ini dibuktikan dengan semakin menurunnya intensitas kehadiran anak didik kami di pembelajaran online. Mereka merasa tidak nyaman belajar tanpa bertemu dengan pendidiknya, tanpa bertemu dengan gurunya. Apalagi ada kendala yang ketiga yang kami temukan di anak-anak didik kami, bahwa sebagian di antara anak-anak didik kami itu dituntut untuk membantu memulihkan ekonomi keluarganya. Kami menyampaikan bahwa ada beberapa di antara anak didik kami yang bahkan menjadi tulang punggung keluarganya, dan dia harus membagi waktu, membagi pikirannya antara belajar secara online dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Kemudian
Kendala yang keempat yang kami temukan pada saat melakukan evaluasi hasil pembelajaran full online adalah bahwa tidak semua siswa memiliki HP Android per anak. Bahkan ada beberapa di antara anak didik kami yang harus antri menggunakan satu HP Android untuk adik-adiknya yang juga bersekolah di SD ataupun di SMP. Bahkan juga digunakan oleh orang tuanya untuk bekerja. Keempat kendala inilah yang menjadi dasar kami merumuskan. Kami Dewan Pendidik di MA Ma'arif NU Lasepang Kabupaten Bantaeng berjumlah 34 orang, hanya 3 orang yang berstatus ASN, sekadar informasi. Kami berembuk untuk menyusun model pembelajaran campuran karena kami berkomitmen bahwa seluruh anak didik kami harus mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Kalau semuanya full online, maka berarti ada beberapa di antara anak-anak kami yang tidak terjangkau dan tidak mendapat pelayanan pendidikan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempertajam pemahaman anak didik kami tentang materi pelajaran yang dipelajari dan keterkaitannya dengan materi pelajaran lain. Ini kami rumuskan bahwa untuk pencapaian target kurikulum secara maksimal 100% itu tidak mungkin terjadi, maka kami mengerucutkan satu tema tugas dalam satu paket yang di dalamnya terdiri atas 8 sampai 10 mata pelajaran yang memiliki KD esensial yang terkait antara satu mata pelajaran dengan pelajaran yang lain. Tujuan yang kedua adalah kami ingin anak didik kami itu keterampilannya terasah dengan cara diberikan kebebasan untuk mengakses materi pelajaran maupun sumber belajar dari internet maupun dari sumber belajar lain yang ada di lingkungan di sekitar rumah mereka. Yang ketiga, untuk memperkuat karakter anak didik kami dalam berkolaborasi, sebab dalam model pembelajaran campuran atau blended learning ini kami membentuk kelompok-kelompok kecil dalam satu kelas. Kelompok siswa tersebut terdiri atas 3 sampai 5 anak. Kemudian mereka hanya mengerjakan 2 jenis tugas yang di dalamnya tercakup banyak mata pelajaran. Next. Ruang lingkup pembelajaran blended learning yang kami berlakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 itu melewati 3 langkah. Ruang lingkupnya berawal dari perencanaan. Di awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021, para guru Dewan Pendidik merancang RPP masing-masing mata pelajaran dengan mengacu pada kompetensi dasar esensial MAPEL. Yang kami maksud KD esensial di sini adalah KD yang ada di mata pelajaran dan terkait dengan mata pelajaran lain. Karena kami yakin bahwa semua mata pelajaran yang ada di madrasah itu pada hakikatnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dalam satu kelas terbentuk 2 paket tim Dewan Guru yang merancang pembelajaran mereka dengan adanya keterkaitan KD di masing-masing mata pelajaran. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran model blended learning yang dikombinasi antara online dan offline. Pada proses pelaksanaan ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu pembelajaran tatap muka ketika Dewan Pendidik bertemu langsung dengan anak-anak didik kami, dalam hal ini perwakilan dari masing-masing kelompok, untuk menjelaskan bagaimana model tugas paket yang akan diberikan pada anak-anak didik kami, sekaligus memberi gambaran bahwa kami hanya bertemu secara langsung tatap muka di madrasah itu hanya 3 kali dalam 1 semester. Kemudian di antara 3 pertemuan offline atau tatap muka itu diselingi dengan pemantauan melalui grup WhatsApp. Dan kalau memungkinkan jaringannya bagus, mereka melakukan pertemuan melalui Zoom meeting. Dalam perjalanannya, Dewan Pendidik secara rutin berkunjung ke tempat-tempat anak-anak didik kami melakukan tugas kelompoknya di
rumah tertentu, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk kelompok-kelompoknya itu. Di dalamnya ada 1 atau 2 anak didik kami yang memiliki HP Android, dan alamat rumah mereka saling berdekatan satu sama lain. Pada tahap berikutnya penilaian, dalam hal ini Dewan Pendidik menilai hasil pembelajaran model campuran ini melalui 3 ranah. Yang pertama kognitif, itu dibuktikan dengan tugas tertulis yang mereka kumpulkan secara berkelompok. Kemudian dari segi psikomotorik, kami menilai ketika mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di lapangan, di rumah salah seorang anggota kelompok anak didik kami. Kemudian untuk afektif, yang kami nilai di situ ada banyak hal. Yang pertama adalah mandiri. Kemandirian anak-anak didik kami bisa dinilai ketika mereka mampu mengakses informasi, tutorial atau sumber belajar tanpa bertemu langsung dengan gurunya. Kemudian selain mandiri, anak didik kami juga bisa dilihat kemampuan afektifnya, yaitu khususnya di kemampuan berkolaborasi, terutama bagi ketua kelompok yang mampu mengkoordinir teman-temannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selain itu ada juga sikap percaya diri, kemudian jujur dan bekerja keras. Next. Di sini kami memperjelas bahwa pembagian waktu pelaksanaan pembelajaran antara online dan offline itu kami mengawalinya dengan pembelajaran tatap muka langsung dengan anak-anak didik kami, perwakilan dari setiap kelompok, kemudian diberi penjelasan apa yang harus mereka lakukan, apa yang bisa mereka cari, informasi dari mana saja, itu kami beri kebebasan kepada anak-anak didik kami. Dalam hal ini, satu tim Dewan Pendidik dalam satu paket itu berkumpul bersama dan menjelaskan mata pelajarannya. Mereka mengambil penilaian dari segi ini. Misalnya paket 1 untuk kelas 12 MIPA yang memilih tema tentang teknologi digital dan pembuatan lilin aromaterapi. Di situ ada 10 mata pelajaran yang berkumpul dan mengambil penilaian serta membimbing anak-anak didik kami dalam satu tugas. Kemudian setelah pertemuan tatap muka dilanjutkan dengan pertemuan online dengan menggunakan WhatsApp group. Itu dilaksanakan setelah tatap muka selesai sampai ke pertengahan semester. Jadi pertengahan kami tatap muka kembali untuk memantau perkembangan yang terjadi atau kendala yang dihadapi oleh anak-anak didik kami dalam menyelesaikan proyek atau tugasnya masing-masing. Sampai mohon izin Ibu 2 menit lagi. Ya. Next. Jadi ini kami memberikan gambaran umum bahwa saya sering bercanda dengan teman-teman Dewan Pendidik di Madrasah Aliyah Ma'ala Sepang, Kabupaten Bantaeng, bahwa kita ini model pembelajarannya traditional blended learning. I say that's traditional blended learning karena kalau blended learning pada umumnya mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang harus diakses atau digunakan oleh anak-anak didik kami maupun tenaga pendidik, tetapi kami hanya secara online-nya hanya menggunakan WhatsApp saja. Mengapa? Karena itu tadi tingkat ekonomi sosial anak-anak didik kami itu berada di tahap menengah ke bawah. Untuk membuka aplikasi-aplikasi mereka butuh banyak kuota data internet, sehingga yang kami gunakan hanya WhatsApp yang meskipun anak-anak didik kami menggunakan data gratisan itu tetap bisa diakses. Next. Berikut ini contoh hasil produk yang telah diselesaikan oleh anak didik kami di paket kelas MIPA. Kelas 12 MIPA, mereka menghasilkan lilin aromaterapi yang menggunakan kulit jeruk dan serai. Dan di bagian sebelahnya itu ada laporan mereka. Di laporan itulah Dewan Pendidik menilai dari segi tata bahasanya untuk
mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian dari segi sistematika penulisan laporan itu dilihat dari guru mata pelajaran yang lain. Saya pikir itu saja. Berikutnya hanya dokumentasi ketika kami melakukan pembelajaran tatap muka di madrasah. Ada yang bertemu di dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan. I think that's all. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Zuraini. Sangat bermanfaat. Ini untuk MA ya, level SMA. Ya, thank you very much. Next untuk MTS Negeri 1 Kota Malang kepada Bapak Samsudin. Apakah sudah hadir di sini? Saya tadi sudah melihat. Silakan Bapak.